wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, apa kabar sahabat bahagia semua? Jumpa lagi di dalam episode program Guru Bahagia. Hari ini pertama kalinya ya kita buat video juga. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin kita di podcast, kita sudah bisa juga didengar seperti biasanya. Tapi di episode kali ini kami tim Guru Bahagia memutuskan untuk sedikit membuat versi video. Kenapa? Karena mungkin bagi teman-teman yang ingin mendengar via YouTube ya, bisa melihat visualnya langsung. Karena memang beberapa pembahasan kali ini juga sangat penting. Nah, hari ini tidak hanya sendiri ya, perkenalkan dulu salah satu tim Guru Bahagia, saya Siti. Terus juga ada di sini teman saya ya, teman yang akan mendampingi salah satu tema hari ini, yaitu ada Kak Siti Hajar. Saya panggilnya Kak aja bisa ya Kak ya? Boleh, aja boleh. Dia juga boleh. Aja boleh ya. Oke, bersama dengan Kak Siti Hajar di sini dari Wellbeing Shelter. Mungkin teman-teman udah sangat familiar ya dengan Wellbeing Shelter. Jadi kita mengundang Kak Siti Hajar hari ini mewakili Wellbeing Shelter ya Kak ya, bisa ya? Yep, betul. Nah, di sini hari ini akan membahas tentang pandemi. Apa kabar kesehatan mental guru dan siswa? Wih, ngeri ya pembahasannya ya, sahabat bahagia. Iya. Nah, sebenarnya mungkin pandemi mungkin sudah beberapa bulan terlaksana selama ini ya Kak ya. Jadi terlaksana, maksudnya sudah wabah pandemi itu sudah hadir, terjadi, berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Mungkin sudah selama beberapa bulan. Jadi memang pasti ada perbedaan termasuk dalam bidang pendidikan sendiri. Nah di sini dalam bidang pendidikan ya sahabat bahagia, seperti yang kita tahu banyak nih pro kontra mulai dari pelaksanaan pendidikan jarak jauh terutama ya, atau mungkin sekarang lebih saya kan baru ngebaca gitu kan. Sekarang lebih istilahnya udah pembelajaran jarak jauh ya. Kalau sebelumnya disebut pembelajaran online dan sebagainya, mungkin sekarang lebih disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi banyak nih pro kontranya sahabat bahagia, apa aja yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh ini. Ada yang siswa stres ya, Kak ya mungkin ya, kakak orang yang di lapangan yang lebih mengetahui gitu kan. Jadi ada yang siswa stres, ternyata nggak cuma siswanya aja, gurunya juga mungkin mengalami stres yang sama gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang nih, karena tugas yang banyak dari guru membuat siswa stres. Mungkin gurunya sendiri kalau kita mau lihat-lihat juga mengalami stres yang sama ya. Jadi ya sahabat bahagia, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang ini gitu, tentang pandemi. Apa kabar sih sebenarnya kesehatan mental dari guru dan siswa itu sendiri gitu. Nah, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Baik, mungkin Kak Siti Hajar bisa kakak bisa sedikit memperkenalkan diri mungkin, terus juga mungkin bisa nanti kita bahas urgensinya kita membahas ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Hajar. Lengkapnya terlalu panjang, kita cut saja, Siti Hajar aja. Saya saat ini, pendidikan dulu ya kali ya. Saya alumni Psikologi Sains, S2 Psikologi Sains di UGM. Jadi saya bukan psikolog ya, saya hanya saintisnya saja. Saat ini kesibukan saya mengajar sebagai dosen LB tepatnya di kampus di Aceh. Kemudian saya juga menjabat sebagai guru BK di salah satu sekolah swasta di Banda Aceh. Selain dua kegiatan itu, saya juga menjabat sebagai fasilitator untuk grup-grup ibu-ibu di Wellbeing Shelter gitu. Nah, langsung nih kita jelasin topiknya. Oke. Terkait dengan topik yang hari ini dibahas itu sangat menarik ya, karena kalau misalnya kita mau melihat kembali dari awal pandemik ini terjadi, rasa-rasanya jarang yang membahas
sisi dampak pandemik dari sisi kesehatan mentalnya gitu kan. Benar-benar Paling banyak itu ya soal misalnya ekonomi, dampak bagaimana pandemik berdampak pada ekonomi, kemudian pandemik berdampak pada pendidikan, pandemik berdampak pada kesehatan, sosialnya misalnya dan sebagainya gitu. Tapi yang dibahas jarang sekali dikaitkan dalam perspektif kesehatan mental. Ada sih banyak penelitian yang meneliti tentang dampak pandemik pada kesehatan mental. Kemudian ada nggak orang yang tertarik mencari bantuan psikolog, bantuan tenaga-tenaga profesional kalau misalnya mereka merasa tertekan dengan pandemik. Tapi jarang nih ada yang bikin kegiatan kayak gini nih, podcast atau misalnya apa namanya nih pokoknya kegiatan kayak gini podcast kita Guru Bahagia ya. Nah, iya betul. Untuk dibahas maksudnya dari sisi pendidikannya, kemudian bagaimana kesejahteraan guru dan siswanya ini kan lebih sasarannya kan gitu ya, benar. Iya benar. Jadi saya sangat mengapresiasi topik yang sudah dipilih. Iya, terima kasih. Kami juga sangat berterima kasih sudah mau hadir di sini. Oke, karena gini, di satu sisi saya mengajar di level kampus, kemudian saya juga berprofesi sebagai guru BK di sekolah SMP, jadi saya melihat dua sisi yang berbeda, kampus seperti apa, kemudian yang anak-anak SMP seperti apa. Selain itu di rumah juga saya punya sepupu yang dia juga sekolah di SMP yang mereka juga menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, jadi saya bisa dari berbagai sisi ya Kak ya. Iya, betul sekali gitu. Makanya begitu diajak mau nggak ikut ginian ikut podcast terus temanya tentang guru bahagia, oh mau, langsung gitu semangat. Iya. Gitu deh ceritanya. Oke. Jadi mungkin gitu ya beberapa pengantar urgensi kita membahas ini ya Kak ya. Jadi emang benar-benar stay tune terus ya sahabat bahagia, bahwa selama beberapa menit ya, beberapa puluhan menit ke depan kita akan bahas tentang ini. Jadi seperti yang Kak Siti Hajar tadi sampaikan, bahwa kenapa dari tim Guru Bahagia sendiri juga mungkin di episode-episode sebelumnya kita sudah pernah menjelaskan ya kenapa nama kita Guru Bahagia, terus episode menghadapi era new normal ya, ya Kak Siti Hajar ya. Mungkin nanti Kakak bisa didengarkan juga, promosi sedikit sambilan. Jadi memang awalnya kita tuh sempat yang kita buat judul apa lagi nih untuk episode Guru Bahagia gitu kan, sampai kemudian kita realize bahwa wah, kesehatan mental ini sangat penting ini, dan seperti Kak Siti Hajar juga sampaikan tadi dan masih jarang dibahas, padahal ketika kita membahas tentang belajar itu sendiri, tentang proses pembelajaran itu sendiri, ya kita nggak bisa lepas dari mentalnya siswa dan guru itu sendiri, gitu nggak sih ya Kak ya? Jadi maksudnya kalau mentalnya siap, pasti pembelajaran itu menjadi lebih lebih enak gitu, nggak cuma materi aja gitu. Jadi dalam pengajaran kita nggak cuma fokus materi aja gitu kan. Jadi karena memang jujur saya sendiri posisinya guru gitu. Jadi maksudnya saya juga melihat ya siswa saya seperti apa gitu kan. Saya sendiri posisinya guru juga ya mengalami seperti yang kita bahas tadi gitu. Nah mungkin langsung aja Kak. Sebenarnya ya, tadi kan seperti yang kita sampaikan bahwa keadaan pandemi seperti ini, beradaptasi dengan era new normal seperti ini, pasti memberikan perbedaan gitu. Kalau yang Kakak lihat, perbedaan apa sih yang bisa membuat siswa, terutama kita fokus ke siswa dulu ya, siswa ini seperti kesulitan atau tantangan seperti apa yang mereka hadapi selama era new normal ini, sehingga belajar selama pandemi dengan keadaan seperti ini tuh benar-benar membuat sulit gitu. Gimana nih Kak menurut Kakak? Oke. Yang pertama
Mungkin kakak mau jelasin dulu tentang kesehatan mental ya. Ketika kita berbicara tentang aspek yang secara umum kehidupan lah gitu, apakah dari sektor pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya, manusianya sendiri itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari sisi fisik dan sisi mental gitu kan. Semuanya kedua hal ini berjalan secara beriringan. Berjalan secara seimbang. Ketika ketika mental sehat, maka fisik juga sehat. Kenapa kakak bilang mental sehat, fisik juga sehat? Karena kebanyakan kakak nggak akan membahas dari sisi fisiknya ya, tapi maksudnya yang mau kakak katakan adalah kebanyakan penyakit itu kadang-kadang sakit fisik itu kadang-kadang ada yang disebabkan oleh mentalnya yang terganggu gitu. Contoh misalnya gini aja, mau ujian nih kan, atau misalnya kalian ngelamar beasiswa lah ya, misalnya ngelamar beasiswa, pas kan ada sesi wawancara pasti ya kalau misalnya kita ngelamar beasiswa itu. Nah di sesi wawancara itu ada rasa deg-degan misalnya. Deg-degan, jantung berdebar, keringat keluar, keringat di tangan, misalnya tangan keringat dingin keluar di tangan misalnya gitu kan. Itu pasti kan ada tiba-tiba ngerasa perut kram, terus atau perut mules, rasanya pengen bolak-balik kamar mandi. Itu aja bukti bahwa mental kita ini berkaitan sama fisik kita gitu. Ya benar. Nah, jadi segitu. Makanya ketika kita membahas satu perubahan yang terjadi di sisi lingkungan, apakah itu pandemik, apakah itu bencana, ya pandemik ini bencana juga ya, tapi dalam artian misalnya bencana alam kayak tsunami misalnya, atau apa yang lain, perang itu tidak hanya berdampak pada fisik kita, tapi juga berdampak pada sisi mental kita. Bahkan sebenarnya yang paling besar dampaknya itu di mental. Cuman kadang-kadang orang nggak sadar ini mental kita udah terpengaruh nih, gitu. Nah, kembali lagi misalnya ke pandemik ini, yang kakak amati ya, misalnya gini ya, coba lah misalnya kita flashback kembali bulan 3 di waktu pertama kali kasus corona masuk di Indonesia, sekolah-sekolah diliburkan, itu anak-anak kebanyakan senang mereka. Iya benar. Masih libur. Akhirnya libur panjang ya kak ya. Iya betul. Kan pertama-tama tuh mereka senang tuh, harus benar. libur gitu kan. Apalagi bulan 3 pertengahan ya itu kan libur. Iya benar. Ya kakak. Jadi reaksi mereka berbeda sama reaksi orang-orang dewasa nih, terutama gurunya misalnya, atau guru ya kalau di sekolah, kemudian di kampus dosennya, terus pegawai-pegawai lain ya, pekerja-pekerja lain ya, mereka malah reaksinya berbeda. Nih anak-anak ya nggak banyak yang tahu ya, nggak banyak yang paham situasi realnya seperti apa gitu. Nah, bulan 3, bulan 4 itu masih yang libur, oke. Apalagi nanti ada puasa, kemudian ada lebarannya juga gitu kan. Nah, yang situasi berbeda itu setelah lebaran malahan kalau kakak lihat ya. Setelah lebaran Idul Fitri, di situ mulai yang sekolahnya online lagi, tugas lagi. Yang tugas kemarin belum selesai tambah lagi tugas setelah lebaran, terus kemudian mama marah di rumah lagi, guru kasih terus tugas lagi. Jadi kan si anak ini kan mulai ngerasa gak enak nih libur kayak gini, sekolah kayak gini, enaknya ketemu langsung sama teman, bisa cerita-cerita, main-main, ngejek. Kalau ada kesempatan kita langsung nanya ya kak ya. Betul. Terus apa yang kakak mau bilang, yang paling jadi permasalahan adalah ketika misalnya dalam pembelajaran jarak jauh ini, dalam satu keluarga katakanlah ada 3 orang anak, tapi alat komunikasi yang digunakan itu cuma 1. Exactly. Nah, itu di situ kelihatan banget itu bebannya mereka seperti apa, permasalahannya lebih kompleks dibandingkan mereka yang tidak punya segitu banyak tantangan gitu. Nah,
pada saat kejadian maksudnya tantangan-tantangan itu mereka hadapi tapi tidak ditemukan solusi, itu bisa kadang-kadang menyebabkan permasalahan pada kesehatan mentalnya gitu. Si anaknya kena, si ibunya kena, ayahnya juga kena. Bahkan ada yang sempat kita baca berita itu, ada yang sampai stres ya, masuk IGD gara-gara maksudnya keadaan seperti ini. Bahkan lebih parahnya lagi juga menurut KPAI ya, kita pernah juga baca bahwa ada anak yang sampai putus sekolah loh Kak, gara-gara maksudnya keadaan pandemi seperti ini. Ya Kak ya. Betul. Makanya sebenarnya kalau misalnya ternyata, kalau kita mau bahas sisi pendidikannya, ini seperti buah si malakama gitu loh. Keputusan dari Mas Menteri buat itu sebenarnya kayak buah si malakama, dalam artian dilakukan pembelajaran jarak jauh, dampaknya itu begini. Kalau tidak dilakukan pembelajaran jarak jauh, bisa jadi peningkatan penyebaran coronanya semakin meningkat. Misalnya terus ada hal-hal lain yang dari sisi kesehatan yang tidak memungkinkan, misalnya seperti itu. Jadi serba salah ya kalau kita lihat ya. Iya benar. Iya setuju sekali sih Kak. Memang serba salah. Saya sendiri juga pasti ya, ketika kita melihat keluh kesah terbaru, saya ada itu tuh yang viral, anak-anak SMA kalau nggak salah gitu ya, dia kayak curhat mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh seperti ini, bagaimana dengan teman-teman bla 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 gitu kan. Memang benar satu sisi yang dia bilang, tapi di sisi yang lain kayak Kakak bilang, kalau seandainya apalagi sekolah ya, kategori mungkin yang kayak kita bilang tadi, anak SMP misalnya, mungkin kita ajarkan protokol kesehatan, tapi orang tua aja ya, maksudnya kita ngebayangin ya, orang tua aja dengan protokol kesehatan belum sebaik itu, apalagi anak-anak yang memang dunianya main-main dan sebagainya gitu ya Kak. Mungkin ke situ mungkin arahnya ya. Nah mungkin makanya, ini selanjutnya Kak, makanya kan dibuat keputusan untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Iya benar. Walaupun memang lagi-lagi pembelajaran jarak jauh ini memberikan dampak lagi gitu ya Kak ya. Betul. Nah, jadi kalau mungkin langsung aja Kak. Jadi kalau misalnya gini, kalau Kakak bilang kan kita nih situasinya kan sekarang serba terjepit ya, bukan pendidikan aja yang terjepit, tapi ekonomi juga kejepit gitu. Nah, jadi tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita beradaptasi gitu, beradaptasi dengan ini pandemik ini udah terjadi. Terus gimana sih kita harus adaptasinya? Apakah kita akan terus larut dengan segala macam keluh kesahnya, masalahnya, atau kita mau bergerak move on, mencari solusi apa yang harus kita lakukan di tengah situasi bencana ini gitu. Ya Kak. Nah ini mungkin langsung aja kita bahas dari segi pendidikan dan kesehatan mentalnya ya Kak ya. Menurut Kakak sendiri nih, maksudnya baik Kakak sebagai guru BK, terus juga orang yang berhubungan dengan dunia psikologis gitu kan. Menurut Kakak efek apa yang paling besar yang terjadi gini? Efek yang paling besar itu yang pertama, kalau misalnya kita mau sasar ke siswanya ya, siswanya kayak tadi Kakak bilang, kadang-kadang ketika kita ngebahas pendidikan tidak lepas dari ekonomi keluarganya dulu kita lihat. Kelompok menengah ke bawah dengan menengah ke atas. Kemungkinan misalnya menengah ke atas, tapi sebenarnya nggak bisa kita klasifikasikan gitu juga sih. Kakak rasa semua masalah, baik itu menengah ke bawah atau menengah ke atas, kalau kita bawa ke dalam pendidikan, pasti mereka merasakan hal yang sama. Siswa misalnya belajar, ini kan udah masuk semester baru ya, semester baru dalam artian mereka naik kelas ya, yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3 gitu kan. Pada saat diajarkan katakanlah matematika, kan apa yang mereka pelajari di kelas 2 ini kan sesuatu yang baru. Dan ketika belajar sesuatu yang baru tanpa didampingi oleh orang yang paham tentang itu, pasti mereka akan kesulitan untuk paham ini maksudnya apa sih, ini gimana sih. Dan kepuasan batin menjelaskan secara langsung dengan menjelaskan melalui via online itu pasti berbeda. Daya tangkap anak-anak aja kalau misalnya kita jelaskan langsung aja itu berbeda-beda, apalagi kalau misalnya kita menggunakan daring gitu kan. Itu aja udah jadi tantangan, dan itu juga sudah jadi masalah bagi si anak. Kenapa jadi masalah bagi anak? Karena ketika dia nggak paham dengan satu, misalnya ada katakanlah ada 5 KD ya.
5 KD disederhanakan menjadi 3 KD. Nah, KD 1 tidak dipahami, pasti anak akan kesulitan untuk paham di materi selanjutnya di KD 2. Jadi ketinggalan, terus nggak ada solusi, dia akan ngerasa udahlah masa bodoh, terserah lah, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya mereka udah malas-malasan online-nya. Itu satu. Kemudian tantangan yang lainnya, kalau misalnya kayak tadi kakak bilang, dalam satu keluarga alat komunikasinya cuma satu, sedangkan dia harus berbagi ke kakaknya, ke adiknya, kemudian mungkin ibunya atau ayahnya juga kerjanya online juga, misalnya gitu kan, mereka harus berbagi-bagi jadinya. Nah, itu tantangan yang kedua. Itu juga akan menjadi masalah kan, dan jadi rebutan misalnya gitu. Terus kalau misalnya masalah yang lainnya itu, kalau seandainya keluarganya nggak melek teknologi. Iya, benar. Ini satu masalah nih yang kakak temuin tuh, karena kebetulan adik sepupu kakak itu sekolah di salah satu sekolah di Banda Aceh. Mereka itu bayangkan dalam satu kelas ada 32 orang siswa. Di 32 siswa dari sejak pandemik terjadi sampai hari ini, 32 orang itu bukan pandemik ya, karena ini semester baru, berarti setelah lebaran. Dari setelah lebaran Idul Fitri sampai hari ini yang aktif sekolah online ini cuma 4 orang dari 32 orang. Padahal pemerintah sudah menyediakan pembelajaran link untuk pembelajaran online-nya, i apalah gitu namanya, lupa. Tapi masih banyak orang tua itu nggak melek teknologi, jadi ngumpulin tugasnya masih lewat WA, padahal sebenarnya tugasnya tinggal di-upload. Ya, itu jadi kendala juga, dan itu jadi masalah. Gitu. Masalah itu nggak cuma siswanya aja yang ngerasa tertekan, tapi gurunya juga ngerasa tertekan. Gurunya juga, betul. Gurunya juga ngerasa tertekan. Jadi sekian banyak masalah itu ketika tidak diselesaikan dengan tepat, dia akan menjadi satu tekanan pada sisi kesehatan mentalnya. Nah, tekanan inilah yang menyebabkan kondisi yang sering kita sebut biasanya dengan stres. Misalnya, aduh stres nih kuliah, aduh stres nih dengan kampus, aduh stres dengan sekolah, stres nih belum selesai ya kak ya. Iya, betul. Nah, situasi yang seperti itulah yang kadang-kadang menyebabkan stres itu terjadi gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita bahasakan dari sisi ilmiahnya, stres itu adalah sebuah tekanan, atau misalnya ketika satu kebutuhan yang dituntut harus segera dipenuhi, tapi tidak bisa dipenuhi, nggak bisa terpenuhi. Iya, benar-benar. Terjadi stres. Misalnya seorang guru dituntut kebutuhannya adalah dia harus mengajar secara maksimal melalui online, misalnya daring. Harus bisa menyelesaikan KD 1 dalam 1 hari, memastikan siswanya paham, misalnya gitu kan, itu kan kebutuhannya. Tapi terhalangi dengan kendala, misalnya siswa tidak semua aktif, tidak semua bertanya. Kemudian misalnya nih kondisi kayak bahkan sekarang, yang online cuma 4 orang seperti tadi ya kak ya. Betul. Terus misalnya gangguan sinyal, misalnya nggak semua paketnya habis, segala macam, terganggu kan kebutuhannya. Ketika gangguan kebutuhan ini berlangsung lama, muncullah stres pada guru. Nah, siswa gitu juga kondisinya, kebutuhannya dia adalah harus belajar. Ini hari-hari sekolah, walaupun tidak masuk sekolah, tapi jam sekolah aku harus online. Tapi mau online HP-nya cuma 1, si kakak lagi pakai atau si adik lagi pakai, kuotanya habis misalnya. Udah online tapi nggak paham, nanya tapi gurunya nggak jelasin, atau gurunya udah jelasin tapi dia nggak paham juga. Nggak paham juga gitu ya. Nggak tahu mau nanya ke siapa, terjadilah gangguan dalam kebutuhannya, pemenuhan kebutuhan ini, sehingga jadilah stres pada siswa gitu. Mungkin mungkin ini dari sisi balik lagi, kita kan tadi bahas maksudnya sampai akhirnya ini si siswa bisa stres gitu ya, terutama siswa dulu gitu kan. Gimana nih kak, maksudnya gurunya itu
bisa tahu bahwa ternyata ini udah level siswa kita stres nih. Jadi maksudnya mungkin dia sendiri jadi kayak yang nggak ngasih bertubi-tubi lagi ya. Mungkin maksudnya dia bisa take a rest lah sebentar atau seperti apa gitu kan. Ini gimana nih Kak caranya? Kayak sang guru maksudnya kayak, aduh ini siswanya udah ini nih gini, udah stres nih memang udah parah gitu. Sebenarnya kan kalau kita berbicara penanganan kesehatan mental di lingkungan sekolah itu kan ada satu guru yang bertanggung jawab dengan itu ya kan. Namanya guru BK. Nah, guru BK ini sebenarnya kalau fungsinya berjalan dengan baik, kita ketika ini kakak berbicara sebagai guru BK ya. Pada saat kita menjalankan fungsi sebagai guru BK, kita punya namanya asesmen atau penilaian ya. Kita punya profil siswa. Ketika kita punya profil siswa, kita bisa tahu ini siswa ketika punya masalah dia rentan untuk stres. Benar. Ini siswa yang rentan dia untuk stres di masalah A, masalah B, masalah C, masalah D gitu. Itu guru BK punya data profil kesehatan mentalnya siswa gitu. Nah, tapi kan guru BK tidak bisa menjangkau semua kelas kan. Yang bisa menjangkau semua kelas itu adalah guru pelajarannya. Guru pelajaran. Ya, jadi sistem kerja guru BK adalah aduan dari guru pelajaran akan masuk ke wali kelas, kemudian wali kelas akan bawa ke guru BK. Nah, bagaimana si guru pelajaran ini tahu siswanya ini stres nih misalnya? Bisa kita lihat misalnya sebelum pandemi terjadi ini orang performansi akademiknya bagus. Dia aktif, kemudian katakanlah dia antusias belajar setiap hari misalnya. Tapi setelah pandemi terjadi, kok makin lama makin menurun nih performansi akademiknya nih. Dia jadi nggak antusias, kemudian kadang masuk kadang enggak. Nah, sebenarnya yang kayak gini nih udah bisa dipanggil ke guru BK untuk ditanya kelanjutannya, ini kenapa kamu kok makin lama. Kalau di situasi pandemi dihubungi secara pribadi ya Kak ya. Betul, iya, dipanggil di dalam situasi selama pandemi ya. Sebenarnya karena memang susah bertemu gitu. Betul. Nah, dipanggil dalam artian dibawa ke guru BK itu untuk dihubungi, dikonsultasikan gitu. Apakah konsultasinya secara online atau mungkin ada kebijakan di sekolah yang konsultasinya offline, itu di luar ini kita lah. Intinya dia dibawa ke guru BK gitu. Nah, guru BK yang akan menangani masalah ini untuk dicari tahu permasalahannya apa gitu. Menarik ya. Bahkan sedikit Kak ya, bahkan saya sendiri merasa bahwa di situasi pandemi seperti ini tuh seperti mengaktifkan maksudnya peran guru BK ya. Mungkin selama ini ada guru BK yang merasa gini, kalau guru mata pelajaran jelas pembelajarannya seperti ini, karena saya sendiri punya teman guru BK gitu kan. Jadi kayak yang dia sendiri bingung nih, mungkin selama pandemi apa yang bisa dilakukan guru BK. Nah ini, jadi mungkin kalau ada guru BK yang nonton bisa jadi kayak yang, atau mendengarkan, jadi bisa kayak yang, ini saatnya kamu beraksi gitu ya. Inilah saatnya kamu menunjukkan peranmu gitu ya. Karena kan selama ini kan dibilang guru BK kan guru bengkel ya, guru bengkel perbaiki anak aja, atau kadang-kadang ada istilah apa tuh guru BK nggak ada kerjanya kan gitu. Iya benar. Nah, inilah waktunya kalian menunjukkan peran kalian bahwa kalian itu ada kerja. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya saya sendiri Kak sampai nggak tahu mau nanya apa gitu ya. Saking kayak saya sendiri juga mendengarkan penjelasan kayak iya benar juga ya. Jadi dari tadi itu dalam hati ya benar juga ya. Jadi kayak ekspresinya gitu ya. Jadi kenapa nggak dilakukan gini ya. Jadi itu kenapa dari tadi saya memang agak yang sangat seksama mendengarkan gitu ya. Baik Kak, mungkin kalau kita bisa alhamdulillah kalau kita bisa coba lanjut lagi ya. Mungkin yang membuat langsung ke intinya yang sangat penting mungkin ini ya adalah menurut kakak sendiri gimana nih solusinya, karena saya kira ini bagian yang sangat penting dan pasti penjelasannya panjang gitu kan. Solusinya nih mungkin kita kembali lagi coba ke siswa aja dulu ya. Mungkin apa yang bisa dilakukan siswa dengan keadaan seperti ini saat dia merasa kebingungan, kemudian dengan masalah-masalah tadi, apa yang bisa mereka lakukan? Itu mungkin pertama ya. Kemudian juga satu, kembali lagi ke kesehatan mental. Gimana nih supaya mereka ya, memang stres itu kan kita nggak bisa kayak yang jangan stres nggak mungkin gitu kan. Tapi mungkin
cara supaya minimal dia bisa, atau maksudnya dia tuh bisa kayak antisipasi bahwa supaya dia tidak sampai ke level stres gitu. Yang pertama, kalau misalnya siswa secara pribadi, pesan saya, kiat-kiat yang bisa kalian lakukan adalah ketika punya pelajaran, kalau misalnya stres karena pelajaran ya, ketika ada pelajaran yang tidak dipahami, segera tanya sama gurunya. Ya, tanya, dan tanyanya itu pastikan bertanya sampai kalian betul-betul paham dengan materinya. Kemudian kalau ada tugas, segera dikerjakan. Kalau tidak bisa, konsultasikan sama guru, misalnya saya nggak bisa nih mengerjakan tugas ini, konsultasikan kendalanya apa gitu, dan guru juga harus siap dengan itu gitu kan. Yang ketiga, bikin jadwal. Kalau boleh sarankan, bikin jadwal ya. Jadwal dalam artian gini, misalnya Senin sampai Jumat aku fokus ke sekolah, Sabtu hari aku hura-hura bermain lala segala macam, hari Minggu juga ngegame, misalnya mau nggak mandi seharian terserah, yang penting Sabtu Minggu tuh free-nya kamu. Tapi Senin sampai Jumat fokus kamu belajar. Kadang-kadang stres itu bisa terjadi ketika kita nggak punya manajemen waktu yang bagus gitu. Jadi misalnya ada PR hari Senin sampai hari Jumat itu nggak dikerjakan. Hasilnya Sabtu Minggu kamu harus mengerjakan PR yang segitu banyak dari yang udah terkumpul dari Senin sampai Jumat gitu kan. Tapi ketika kita punya manajemen waktu yang bagus, kita selalu punya waktu luang gitu. Oh, ini waktu luang, aku bisa main-main. Jadi intinya sebenarnya balik lagi ke kedisiplinan sih, disiplin si siswa. Kalau kamu mau, kita nggak bisa bilang terbebas dari stres ya, tapi kalau kamu mau memanage stresmu dengan manage itu bahasa sederhananya apa ya? Kalau untuk anak-anak mengatur supaya stresnya tidak terlalu stres. Kamu harus disiplin dengan kegiatan dan jadwal kamu. Jadi Senin sampai Jumat itu tetap hari sekolah. Biasa kalau sekolah dari jam berapa, misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Berarti hari Senin dari jam 8 sampai jam 12 aku harus stay tune dan mengerjakan tugas. Jadi siangnya mungkin bisa istirahat sebentar. Kemudian kalau tugasnya belum selesai dilanjutkan lagi gitu. Nah, itu juga berlaku untuk hari Selasa sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kamu akan free untuk bermain. Main itu perlu, ya. Betul. Jadi jangan ngerasa bersalah. Mungkin ada siswa yang agak mengejar achievement, biasanya dia agak nggak mau bermain. Nah, bermain itu penting. Menjalankan hobi itu juga penting. Supaya kita tidak ngerasa, aku rasanya kerja terus-terusan. Kapan aku liburnya nih? Kapan aku bisa rileksnya ini? Nah, bermain itu bisa merilekskan pikiran, kemudian merilekskan badan, dan membuat hati menjadi lebih santai lah, istilahnya kayak gitu. Jangan sampai bertumpuk gitu Kak ya. Iya, betul. Nah, yang mau Kakak bilang juga satu lagi, ketika kita mengalami stres, tidak semua stres itu jahat. Ada stres yang positif dan ada stres yang negatif. Kalau stres positif namanya eustress, kalau stres negatif namanya distress. Apa bedanya? Stres positif adalah stres yang membuat kita itu maju. Seperti PER, tahu kan PER? Tahu lah pasti PER itu ya. Tadi kan Kakak bilang stres itu kan tekanan. Jadi bayangkan ini ada PER. PER ini kalau nggak ditekan mungkin nggak dia mental, nggak mungkin kan? Jadi dia butuh tekanan supaya dia bisa mental. Ketika kita tekan PER-nya, kita lepas, dia akan mental gitu. Nah, stres yang membuat kita maju itu dikatakan eustress. Contohnya apa? Kamu ngikutin lomba. Karena kamu stres, bisa nggak ya? Bener. Gitu ya. Karena kamu stres dengan, aduh aku bisa nggak ya jawab ini? Nah, kamu akan belajar. Ketika kamu belajar, kamu akan menang lomba. Nah, itulah dikatakan stres yang positif, eustress namanya. Sedangkan stres yang negatif dikatakan distress. Distress ini stres yang seperti apa? Stres yang membuat kita malas. Ya, kalau misalnya ada siswa nih yang performance akademiknya tinggi terus tiba-tiba jadi rendah, jangan-jangan dia punya distress, ya, stres yang negatif.
yang membuat kita berjalan mundur bukan berjalan ke depan gitu. Nah, makanya stres yang dikelola dengan baik itu hanya akan sampai di level eustresnya, stres yang baik. Tapi stres yang tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi distres. Distres inilah yang kita hindari gitu. Nah, cara hindarinya kalau siswa yang tadi kakak bilang, manajemen waktu, disiplin dengan manajemen waktunya, kemudian relax ya. Sediakan waktu untuk bersantai, relax, tapi juga jangan terlalu banyak. Jangan Senin sampai Minggu relax terus, kapan sekolah? Relax terus. Atau gini, Senin sampai Jumat relax ya, yang harusnya dia bekerja. Sabtu Minggu orang relax, dia malah jadi kepikiran gitu ya. Itu juga udah, itu juga kacau itu. Kebalik gitu ya. Betul gitu. Iya. Ya, baik, menarik ya. Mungkin nanti kalau ada adik-adik mungkin apakah di usia sekolah ya, baik yang SMP, SMA gitu ya, yang mendengarkan ini, mudah-mudahan bisa menjadi tips bagus ini dari Kak Siti Hajar, bagaimana supaya bahasa dari kita mengatur stres ya. Yang pertama tadi ada manajemen waktu ya, kemudian disiplin dengan manajemen waktu, dan yang ketiga adalah cari waktu relax gitu ya. Yes, betul. Ya, oke. Ya, nah, baik. Oke, mungkin dari segi siswa udah banyak kita bahas. Ini saya ingin sedikit lagi mungkin Kak ya, kita bahas dari sisi guru sedikit ya. Karena kita kalau di Guru Bahagia itu punya punya moto gitu ya. Ibaratnya siswa tidak akan bahagia kalau gurunya nggak bahagia. Ini ibaratnya kalau gurunya juga stres, pasti siswanya mengalami stres yang lebih gitu ya. Makanya kita penting untuk membahas dari sisi gurunya. Nah, dari sisi gurunya itu, apakah guru, mungkin langsung aja, apakah guru berpotensi untuk mengalami stres juga nih Kak? Tentu. Pasti guru itu punya malah penyebab stresnya guru itu lebih banyak dibandingkan siswa ya. Kalau misalnya boleh kakak bilang seperti itu, katakanlah misalnya gurunya itu sudah menikah ya, punya masalah dengan suami, punya masalah dengan anak di rumah, ditambah dengan siswanya nggak paham-paham, itu juga bisa jadi sumber stresnya si guru ini. Iya. Apalagi kalau misalnya gurunya belum menikah ya, masih single, ditanyain kapan nikahnya, misalnya. Jadi tambah stres ya kan? Tambah stres gitu. Ya, jadi banyak sekali sumber-sumber stresor sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lihat sumber stresor, lebih banyak di guru dibandingkan di murid. Bahkan sebenarnya dengan pembelajaran jarak jauh, beban guru itu jauh lebih banyak dibandingkan pembelajaran di versi sebelum pandemi gitu. Iya benar. Ya, makanya sebenarnya kalau misalnya mau kita lihat dalam situasi dalam satu lingkungan sekolah yang bisa membuat stresor itu berkurang. Stresor itu adalah penyebab stres yang bisa yang membuat stresor itu bisa berkurang ketika semua perangkat sekolah itu menjalankan fungsi dengan semestinya. Ya, guru BK. Jadi misalnya gini, kayak tadi kakak bilang di awal ya, kalau kita boleh balik lagi ke awal, boleh kok Kak, apa-apa. Ketika kita berbicara satu individu, dia punya aspek mental dan punya aspek fisik. Ya, ketika kita berbicara aspek mental, ini ada ada tenaga profesional yang mengurus aspek kesehatan mental manusia ini, dan hampir di setiap lini bukan pemerintah ya, instansi sebenarnya itu punya wadah yang bertanggung jawab pada bagian aspek mentalnya si pegawai. Nah, kalau misalnya sekolah, katakanlah itu di sekolah ada guru BK. Iya benar. Ya, guru BK di sekolah yang kakak kerja, itu kakak selalu menekankan pada kepala sekolahnya, guru BK. Program yang kakak buat itu tidak hanya berfokus pada murid, tetapi juga berfokus pada guru. Nah, gitu. Jadi karena yang perlu mental sehat itu bukan cuma murid, tapi juga perlu gurunya. Kalau gurunya nggak sehat, gimana muridnya bisa sehat? Sehat, iya benar. Iya kan? Dalam tanda kutip sehat secara mental.
Kalau misalnya gurunya stres, pastilah dia sering ngomel-ngomel kan sama muridnya. Nah, muridnya juga ikutan stres kan akhirnya gitu. Nah, disitulah menurut kakak penting posisi si guru BK ini, gimana caranya membuat masyarakat sekolah itu tetap sehat secara mental gitu. Nah, balik lagi ke guru, mungkin nggak guru ngalamin stres? Sangat mungkin sekali. Apalagi kayak tadi kakak bilang, kayak contohnya misalnya satu kelas ada 32 siswa yang aktif cuma 4 orang. Kan pasti pusing dong nih gurunya, kayak mana mau bikin laporan kalau cuma 4 orang yang aktif. Bener. Gimana mau buat ujian nanti. Kemudian kayak mana sih ini, gimana sih caranya supaya semuanya aktif gitu. Iya benar. Udah dikasih link untuk belajar online tapi nggak diakses. Udah dikasih tahu caranya, mungkin orang tuanya nggak begitu paham. Jadi kan jadi tugas berikutnya, gimana caranya nih buat orang tua paham. Kalau gurunya sendiri belum melek teknologi kan jadi masalah juga kan? Iya benar Kak. Jadi ada banyak sekali sumber stresor dari yang bisa menyebabkan si guru ini lebih stres dibandingkan lebih stres dibandingkan siswa. Apalagi kalau belum ini ya Kak ya, mungkin kalau kita balik lagi ke maksudnya real saat ini tuh paling sering kayak jadi pas kita ngebuat episode sebelumnya Guru Bahagia tuh, jadi ada juga yang sampai kayak bilang dong Kak sama gurunya gitu, guru juga jangan banyak-banyak kasih tugasnya gitu. Jadi guru disalahkan juga, itu kan kembali lagi kayak aduh guru juga serba salah gitu kan. Mungkin itu juga salah satu stresornya ya Kak ya. Iya betul. Disalahkan oleh siswa dan orang tua siswa. Betul. Jadi kalau misalnya kakak boleh bahas, memang kalau misalnya di sekolah kakak belum pernah dapat keluhan seperti itu sih. Tapi kalau misalnya boleh bahas dari sisi kampus nih, ada pertama sekali aturan pembelajaran daring itu diberlakukan di kampus, banyak sekali mahasiswa protes, Bu. Kami tuh banyak kali dikasih tugas sama dosen-dosen yang lain nih Bu. Kayak mana nih Bu misalnya gitu kan? Persis kayak yang Siti bilang tadi. Iya benar. Itu kakak selalu ngasih pengertian gini. Pada saat peraturan daring itu diberlakukan, yang stres itu bukan cuma kalian, guru juga, dosen juga stres. Kan kalau dosen-dosen yang nggak melek teknologi. Gimana coba cara dia ngupload tugas aja dia nggak paham mungkin gitu. Jadi karena dia buntu, nggak tahu bukan buntu ya, misalnya hopeless ya kalau kita bilang, aduh kayak mana nih, aku nggak bisa kalau bisa belajarnya daring kayak gitu. Hasilnya apa? Yang ngasih tugas itu solusinya. Dia nggak tahu cara lainnya seperti apa. Misalnya mau harus pakai Google Classroom, gimana pakai Google Classroom? Harus pakai Zoom, gimana sih cara pakai Zoom gitu? Ngomong gini aja mungkin dia nggak ngerti gitu kan? Benar. Bukan ngerti, nggak tahu cara mengaplikasikannya gitu. Nah, jadi disitulah kakak memberikan pengertian pada mahasiswa, kalian juga harus paham nih, si dosen ini mereka punya stresornya juga gitu. Misalnya yang kayak tadi kakak bilang, nggak melek teknologi, kemudian di rumah mungkin situasinya kacau juga gitu kan. Jadi kayak tadi lah, kayak buah si malakama ya, semua serba salah gitu. Ya benar. Dan mungkin yang penting yang perlu kita highlight itu adalah, menjadi garis bawahi adalah bahwa ini permasalahan kita bersama gitu ya Kak ya. Betul. Jadi jangan mungkin kayak guru menyalahkan siswa menyalahkan guru, kemudian orang tua menyalahkan guru. Jadi kan itu semakin membuat keadaan ini semakin stres gitu ya. Yes, betul kali Bu, betul. Ya itu sih satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan di tengah situasi yang seperti ini itu kan kita saling bekerja sama dan saling memaklumi pada akhirnya. Cuman kakak rasa itu sih kunci kita bisa bertahan di situasi pandemi. Di situasi seperti ini gitu ya, di situasi pandemi. Nah baik Kak, ini pertanyaan terakhir ya untuk kali ini kita memang selalu berharap bahwa kapan pandemi ini berakhir, mudah-mudahan maksudnya semoga berakhirlah musibah ini, kan ini salah satu musibah gitu kan. Jadi cuman
kita kan nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, apalagi melihat keadaan di Indonesia seperti sekarang ini yang dari segi kasusnya masih naik ya gitu kan. Mungkin kalau Siti boleh bertanya nih, apa yang bisa dipersiapkan guru dan siswa ini sendiri mungkin dari segi kesehatan mental untuk mempersiapkan keadaan ini jika ini berkepanjangan seperti itu? Kalau siswa kayak tadi kakak bilang ya, yang paling penting sebenarnya baik siswa atau guru, yang paling penting dipersiapkan adalah bagaimana manajemen stresnya, karena ke depan pasti tekanan kehidupan itu akan begitu banyak dan begitu besar. Kayak kalau boleh diumpamakan itu seperti ombak di laut gitu loh, nggak selesai. Ombak datang kan, iya kan? Kalau boleh diumpamakan itu seperti ombak di laut. Iya benar. Kapan sih kita bisa bilang, hey ombak stop jangan datang, kan nggak bisa gitu kan? Iya nggak boleh. Belum selesai satu datang bergerombolan gitu kan? Nah, itu juga dan kita harus siap gitu ya? Yes betul, kita harus siap supaya nggak kelelep sama ombak. Ini apa harus disiapkan? Pelampung misalnya, perahu misalnya, kan gitu kan? Nah, atau kemampuan berenang. Kemampuan berenang juga bisa, tapi kemampuan renang kalau ombaknya ganas kayaknya nggak juga ya. Oke. Jadi yang perlu disiapkan sama guru dan muridnya adalah yang pertama, kalau murid kayak tadi kakak bilang, manajemen stresnya ya, disiplin dengan punya manajemen waktu, disiplin dengan manajemen waktu, dan sediakan waktu untuk relax. Kalau untuk gurunya ini lebih kompleks karena kayak tadi kakak bilang, guru stresornya lebih banyak. Yang pertama, guru itu harus kenali dulu potensi diri dia. Bukan potensi ya, kenali dulu diri dia sendiri. Aku ini orangnya seperti apa? Aku orangnya mudah stres juga. Kalau aku mudah stres, apa sih penyebab aku stres? Yang bikin aku kepikiran itu apa? Nah, kalau abis itu harus kenali juga tanda-tanda, ini aku udah stres belum ya? Apa sih tanda-tanda dia stres apa enggak? Misalnya makan udah nggak selera, jam makannya udah nggak teratur, tidurnya udah nggak teratur, mudah tidur, sulit tidur, susah bangun, sulit tidur, sulit juga bangun gitu. Nah, terus misalnya nggak punya minat untuk beraktivitas, kemudian jantungnya berdebar-debar, cemasnya meningkat, itu udah ciri-ciri dia lagi stres. Nah, kalau lagi stres aku harus ngapain? Stop dengan apa yang dikerjakan pada hari itu juga. Rilekskan dulu pikiran, rilekskan dulu badannya, kemudian mau main-main, mau sepedaan misalnya gitu kan. Mau nanam bunga di pot putih ya, tanam bunga di pot putih misalnya. Itu salah satu bentuk ini ya, makanya mungkin lagi heboh nanam bunga sekarang. Oke, baik. Iya betul, itu salah satu cara rilis stresnya gitu. Makanya kakak jujur senang ya ngelihat masyarakat Aceh selalu punya cara untuk merilis stres di tengah pandemi. Baik itu sepeda untuk anak mudanya, bahkan orang tua juga ada sepeda, atau nanam bunga, urban gardening gitu kan. Jadi balik lagi ke guru tadi yang kayak kakak bilang, kenali diri, kemudian kenali juga apakah diri kamu itu sudah stres apa belum. Kalau sudah stres, jeda dari segala macam aktivitas, karena kalau misalnya mau jeda selamanya nggak mungkin nggak mau ngajar terus-terusan mau ngapain. Habis itu aku nggak mau situasi yang begini, nggak bisa juga karena memang kita lagi begini situasinya gitu. Nah setelah itu diet media, kalau kakak boleh bilang, diet media dalam artian minimalisirlah penggunaan media seminim mungkin, karena bagi kakak kita banyak terpapar informasi ketika kita terlalu banyak mengakses media gitu. Nah, ketika terpapar informasi kita nggak bisa akan sangat sulit menyaring hoax dengan yang bukan hoax misalnya kayak gitu. Betul. Jadi semua termakan, semua terbaca. Jadi kalau kita diet media, semakin minim terpapar informasi, akan semakin mudah kita untuk manajemen stres dan kecemasan kita dalam pandemik ini. Iya, benar-benar. Ini tuh kayak benar-benar sangat insightful ya Kak ya. Saya sendiri pun kayak mungkin dibilang tadi di awal ya, Siti sendiri juga posisinya juga ngajar gitu kan. Jadi emang benar-benar kayak
Iya, iya. Jadi kayak benar-benar mendengarkan gitu. Makanya saya nggak banyak nanya. Kayak ya penjelasan kakak insya Allah udah sangat membantu ya. Dan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa memberikan gambaran, memberikan informasi, dan juga bisa sedikit membantu ya, baik guru dan juga siswa yang mendengar dan menonton. Allah. Guru bahagia kali ini. Nah, baik ya sahabat bahagia, mungkin itu dia percakapan kita. Sebenarnya kita nggak merencanakan sepanjang ini, tapi karena apa yang dibahas memang benar-benar kayak penting ya. Saya merasa sangat penting gitu ya. Dan kemudian juga sangat insightful, penuh dengan informasi, bisa jadi sepanjang ini gitu. Dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Kak Siti Hajar untuk penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih juga Wellbeing Shelter yang sudah memfasilitasi kita ya. Mungkin ke depan insya Allah kita kolaps lagi ya untuk tema-tema yang lain gitu ya dengan Wellbeing. Baik. Dan buat teman-teman yang mendengarkan Guru Bahagia, kami juga minta maaf kalau ada salah dari penyampaian ya. Dari saya, dari Kak Siti Hajar juga mewakili. Mungkin sedikit aja Kak closing statement untuk tema ini gitu. Misalnya closing statement apa sih kayak gitu yang memang menurut Kakak penting, closing statement lah gitu ya. Oke. Ada satu artikel yang Kakak baca tentang bagaimana kita bisa bertahan di era pandemik seperti ini. Dari artikel itu dia bahas sebuah penelitian. Kata penelitian itu, hasil dari penelitian itu mengatakan bahwa 80% cara kita bertahan dalam pandemik ini adalah dengan manajemen perilaku. Ya, apa yang dimaksud dengan manajemen perilaku? Istilahnya kita bagaimana perilaku kita bisa membuat kita beradaptasi dalam pandemik ini. Perilaku yang dimaksud misalnya menjaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, misalnya itu kan perilakunya. Jadi dengan menjaga perilaku itu bisa membuat kita survive pada akhirnya di era pandemik ini. Itu satu ya. Yang kedua, buat teman-teman yang ada ngerasa stres, ngerasa jenuh dengan pandemik, percayalah bukan cuma kalian yang merasakan itu, satu dunia. Yes, betul. Satu dunia merasakan apa yang kamu rasakan ya. Nggak cuma saya, nggak cuma Siti, ini Siti sesama Siti nih, tapi juga satu dunia merasakan apa yang kita rasakan dan memikirkan apa yang kita pikirkan. Dan yang terakhir, sepenting-pentingnya kesehatan fisik, mental kita juga penting sekali untuk dijaga kesehatannya. Jadi jangan lupa merawat dan menjaga kesehatan mental kalian, karena di balik mental yang sehat ada jiwa, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat juga gitu. Jadi itu saja 3 poinnya. Oke, very nice closing statement gitu ya. Luar biasa. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Kak Siti Hajar, juga selesaikan tema pandemi, apa kabar kesehatan mental guru dan siswa untuk edisi Guru Bahagia kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang mendengarkan dan juga menonton aktivitas kita hari ini. Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, saya Siti Maulia Rizky. Dan saya Siti Hajar. Baik, terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.